Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Semua masih sehat? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Vina mau ngajak adik-adik semua yang di rumah untuk pemanasan dulu nih, supaya adik-adik tetap semangat sampai nanti di akhir ibadah kita. Yuk adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga nih. Kita mau mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik tahu lagunya? Pasti tahu dong. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo kita nyanyikan lagunya. Ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama. Nah adik-adik, tadi kita udah jalan-jalan ke Bukit Sion. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Yuk adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita sambil gerakin badannya, kita nyanyi Allahku Besar. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang penciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, tadi sudah nyanyi lagu kedua nih. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang ketiga. Judulnya Setinggi-tingginya Langit. Yuk adik-adik, kita buat gerakan tangannya yang tinggi setinggi-tingginya langit. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah pemanasan. Sekarang waktunya kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA. Ayo adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA. Menyatakan terang ini.
Nah adik-adik, sekarang kita mau memasuki ibadah kita. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan kidung cerianya. Sudah semua? Sudah ada di depan adik-adik? Oke, sekarang kita mau memasuki ibadah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu pembukaan dulu nih dari Kidung Ceria 257, judulnya Ku Nyanyi Senang. Ya adik-adik, kita sama-sama nyanyi. Ya adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mana kakak mau lihat lipat tangan, tutup matanya? Oke, siap. Sekarang kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di dalam istirahat kami tadi malam. Sekarang kami sudah bangun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Ya Tuhan, biarkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan kata-kata-Mu dan juga kata-kata kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca nats pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat yang kedua. Adik-adik dibuka kitabnya dari Mazmur 105 ayat yang kedua. Kalau sudah, kakak akan bacakannya ya. 1, 2, 3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 135, judulnya Sabdamu Abadi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti IMPAS secara online di tempat kami masing-masing Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan supaya dapat mengerti firman-Mu yang diajarkan oleh kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kakak bercerita, kita baca Alkitabnya dulu ya. Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Sekarang sebelum kita baca, kakak mau nanya, Mazmur itu adanya di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Coba sekarang angkat tangannya yang bilang Mazmur ada di Perjanjian Lama. Dan yang bilang Mazmur ada di Perjanjian Baru, angkat tangannya coba. Jawabannya adalah Mazmur itu terdapat di Perjanjian Lama. Yang benar jawabannya, kalian hebat ya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11.
1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Oke, itu tadi kita sudah baca Alkitab kita. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih. Adik-adik tahu nggak arti kata dari ajaib? Apa sih? Ada yang tahu? Ajaib. Ada yang tahu nggak? Arti kata ajaib itu apa? Kak, ajaib itu main sulap ya? Ajaib itu yang tiba-tiba bim salah bim tring. Itu bukan? Ayo coba adik-adik, ajaib itu apa ya? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kakak kasih tahu ya. Ajaib itu adalah suatu tindakan yang dahsyat, yang hebat. Jadi suatu kejadian yang dahsyat, yang hebat. Itu yang dinamakan kejadian yang namanya ajaib. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan itu dulu melakukan perbuatan ajaib loh. Tahu nggak kalau misalkan adik-adik rajin impa, rajin mendengarkan kakak-kakak lain PLKPA yang lain bercerita sekolah minggu, adik-adik pasti tahu nih salah satu contoh perbuatan ajaib Tuhan apa aja. Kalau ada yang lupa, kakak ingetin lagi nih, salah satu contohnya itu adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ingat nggak yang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, terus Tuhan Yesus berjalan di atas air, terus ada lagi, satu lagi, ingat nggak yang waktu ketika para murid Yesus hendak ingin nelayan, ingin mengambil ikan, tapi terjadi badai topan, dan adik-adik tahu ajaibnya Tuhan Yesus menghentikan badai topan tersebut, dan lautan yang tadinya ada badai segala macam seketika diam adik-adik. Iya, hebat ya Tuhan. Tapi ternyata tahu nggak adik-adik, perbuatan ajaib Tuhan Yesus itu ada juga loh di dalam hidup kita. Iya, tahu nggak salah satu contohnya itu apa? Dan tahu nggak salah satu contoh perbuatan ajaib di dalam hidup kita yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, salah satu contohnya kakak kasih tahu ya, yaitu ketika adik-adik sedang sakit. Ketika adik-adik sedang sakit, pasti adik-adik berdoa, dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menyembuhkan adik-adik sehingga adik-adik bisa sehat lagi, adik-adik bisa bermain kembali. Nah, itu salah satunya. Terus ada lagi nih perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Apa tuh? Yang lainnya kak? Yaitu adalah ketika adik-adik bangun di pagi hari dan adik-adik masih bisa bernafas. Itu juga salah satu contoh perbuatan ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah banyak sekali melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita, maka kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kak, gimana caranya aku bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Salah satu caranya, yuk kita baca sekarang, ambil Alkitab adik-adik lagi, kita baca dari 1 Tesalonika 5. Nah, 1
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika itu ada di perjanjian mana ya Kak? 1 Tesalonika itu ada di perjanjian baru. Ayo, coba dicari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Udah? Kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itulah cara kita untuk kita berterima kasih atas semua keajaiban yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada berapa tadi? Ada 3. 1, apa? Bersukacitalah. Bersukacita, berarti kita harus bersukacita. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kita harus bersukacita. Terus yang kedua adalah tetap berdoa. Ya, tadi dibilang di ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Tuh, cara kita berterima kasih yang kedua yaitu apa? Berdoa. Kita bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau misalkan adik-adik bangun tidur, adik-adik sebelum beraktivitas, kalian berdoa dulu. Berdoa bilang terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru dan untuk pagi yang cerah sudah Tuhan berikan. Itu kedua, berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur adik-adik. Ya, yaitu selalu mengucap syukur. Di ayat 18-nya tadi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu ya, ada 3. Bersukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti adik-adik tidak boleh membandingkan diri adik-adik dengan siapapun. Adik-adik harus mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu 3 cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu ada lagi nggak ya Kak caranya? Oh, ada dong, tentu ada. Caranya selain tiga yang tadi itu adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua keajaiban yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selain 3 tadi, ada satu lagi nih caranya, yaitu dengan cara kita menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Nah, itu adik-adik, kita bercerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Gimana Kak ceritanya? Contoh simpelnya adalah ketika adik-adik sakit, ketika ditanya, kamu udah sembuh? Nah, adik-adik bisa di situ bilang, iya aku udah sembuh, berkat Tuhan Yesus aku bisa sembuh. Seperti itu. Itu artinya adik-adik berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan adik-adik. Dan adik-adik juga bisa bercerita kepada sesama. Seperti itu. Dan dengan cara adik-adik bercerita kepada sesama, teman-teman adik-adik yang lain juga bisa nantinya bisa merasakan kebaikan Tuhan juga. Itu ya. Jadi di sini tema IMPA hari ini adalah terima kasih Tuhan, ya. Jadi ingat, adik-adik harus selalu berterima kasih kepada Tuhan atas semua keajaiban yang sudah Dia berikan. Apapun keajaiban, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus berterima kasih ya. Dengan cara tadi ayat berapa? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Itu ya. Ada bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Terus ada satu lagi, kita bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada sesama, ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kakak harap setelah kalian mendengarkan cerita ini, mendengarkan IMPA minggu ini, kalian bisa terus berterima kasih kepada Tuhan. Tidak lagi ada yang namanya bersungut-sungut, tidak ada lagi yang namanya menggerutu kepada mama papa ya. Ya, oke. Kalian harus tetap berterima kasih apapun kondisi kalian. Oke? Gitu aja firman Tuhan hari ini. Kakak harap kalian bisa menjalankan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah adik-adik membuat video yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima atau rasakan dalam 1 minggu ini.
setelah itu kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh adik-adik rasakan dan terima dalam hidup adik-adik. Jangan lupa dibuat ya aktivitasnya adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah adik-adik membuat video yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima atau rasakan dalam 1 minggu ini. Nah setelah itu kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh adik-adik rasakan dan terima dalam hidup adik-adik. Jangan lupa dibuat ya aktivitasnya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik, sudah paham firman Tuhannya? Sudah pastinya dong Kak. Oke, sekarang kita mau merespon firman kita yang sudah kita dengar tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Ayo Kak Jogi, kita nyanyiin sama-sama. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Nah, kakak minta adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, menyanyi dalam keadaan itu, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami sehingga dapat mengerti dan melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka dapat bersama-sama mengikuti impa bersama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan di sekolah kami Tuhan, baik itu secara online atau luar, yang Engkau berkati, baik yang secara luar berkati sehingga mereka dapat menjaga kesehatan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang beberapa waktu lalu mengalami bencana alam Tuhan. Kiranya Engkau berkati para korban dari letusan Gunung Semeru ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau jaga mereka sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik seperti semula Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi ini yang mudah-mudahan akan segera berakhir Tuhan. Nah, ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja yang ada di dunia ini Tuhan, terkhususnya gereja yang merupakan tempat persekutuan kami Tuhan di GPIB Petra Bogor Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati semua kegiatan pelayanannya Tuhan, setiap acara-acaranya Tuhan, terutama pada Pelkat juga Tuhan, yaitu Pelkat PA Tuhan. Ya Tuhan, doa kami ini kami alaskan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Cara adik-adik memberikan persembahannya adalah adik-adik masukin persembahan adik-adik hari ini di dalam amplop bersama dengan persembahan kedua orang tua adik-adik ya. Nanti ditulis juga tuh di amplopnya persembahan IMPA tanggal hari ini dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Biar nanti minta tolong sama papa dan mama untuk memberikan persembahannya ke gereja. Nah adik-adik, kita sambil memberikan persembahan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 122 judulnya Sekarang Bersyukur. Disiapkan ya persembahannya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang waktunya kita doakan. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu yang berlimpah untuk kami. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kami menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, tadi ada aktivitasnya kan, jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya dan berikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian juga tadi soal persembahan, jangan lupa ya adik-adik bisa menggabungkan persembahan adik-adik dengan persembahan orang tua di dalam amplop. Jadi adik-adik juga bisa menuliskan di dalam amplop tersebut yaitu persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Nah, kakak juga mau menginfokannya adik-adik karena di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal. Nah, jadi kita juga akan merayakan Natal Pekat PA yang nanti akan diadakan pada tanggal 26 Desember lewat YouTube. Jadi adik-adik jangan lupa ya ditonton videonya. Baik adik-adik, sekian warta pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak Vina mau ajak adik-adik lagi untuk menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 199. Judulnya Ku Suka Menuturkan. Yesus, kasihnya, 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 kasihnya,
adik-adik, IMPA pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada hari ini kami telah dapat menyelesaikan IMPA online bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya di rumah kami masing-masing. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.